Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfadlil Hai, salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pohuwato. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penalaran dan ciri-ciri penalaran, jenis-jenis penalaran, dan apa itu penalaran hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip yang ada. Penalaran dapat disebut juga sebagai proses dalam menggunakan sistem pengetahuan yang ada untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, maupun untuk membangun penjelasan. Ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, logis, yaitu pikiran yang sehat harus memenuhi unsur logis, yang artinya pemikiran yang dipertimbangkan secara objektif dan didasarkan pada data yang benar. 2. Analisis, yaitu pikiran yang sehat tidak terlepas dari adanya daya imajinatif dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk kecerdikan dalam suatu keteladanan. Yang ketiga, rasional, yaitu pikiran yang rasional menunjukkan bahwa apa yang sedang dinalar merupakan fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Ada beberapa jenis-jenis penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Penalaran jenis ini sering dianggap oleh banyak orang sebagai standar untuk penelitian ilmiah. Penalaran deduktif dimulai dengan teori hipotesis, kemudian dilakukan penelitian untuk menguji apakah teori dan hipotesis yang ada dapat dibuktikan keabsahan dengan suatu kasus tertentu. Dengan menggunakan penalaran deduktif, jika terdapat suatu benar dalam kategori tertentu, maka hal tersebut dianggap benar untuk semua hal dalam kategori tersebut secara umum. Penalaran ini dibedakan atas silogisme deduktif yang lengkap proposinya dan entimen deduktif yang hilang salah satu premisnya. Contoh silogisme yaitu semua model adalah perempuan yang cantik dan Ani adalah model. Jadi Ani adalah perempuan yang cantik. Contoh entimen yaitu dia menerima penghargaan karena dia mendapat peringkat 1 di sekolahnya. 2. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah kebalikan dari penalaran deduktif, di mana penalaran induktif ini merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan dari peristiwa khusus, baik satu atau lebih peristiwa untuk menentukan hukum-hukum umum. Terdapat beberapa jenis induktif, yaitu 1. Generalisasi, yaitu mengandalkan beberapa pernyataan tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang umum. Contohnya adalah besi dipanaskan akan memuai, tembaga dipanaskan akan memuai, maka disimpulkan bahwa logam dipanaskan akan memuai. 2. Analogi, penarikan kesimpulan dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Contohnya adalah Andri adalah lulusan Universitas A, dia cerdas. Bayu adalah lulusan Universitas A, dengan demikian Bayu cerdas. 3. Hubungan kausal, sebab dan akibat, yaitu menyimpulkan dengan menghubungkan gejala-gejala saling berhubung melalui hubungan kausal atau sebab akibat. Contohnya adalah ramalan cuaca menginformasikan bahwa hari ini akan turun hujan.
Jadi, Ani keluar rumah dengan membawa payung. Yang terakhir, penalaran tentang hukum, yaitu penalaran atau penelusuran reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Demikianlah penjelasan mengenai penalaran dan jenisnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.